Perkenalkan, nama saya Ninin Anida dari kelas TF 4803 dengan NIM 101042430002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa menjalankan sholat itu adalah kewajiban yang dilakukan 5 kali sehari. Dan sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk menjaganya. Tapi, kita pernah bertanya gak sih, kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk sholat, dan apa sih manfaatnya untuk diri kita? Nah, di video ini, saya akan membahas tema sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Bukan cuma sekedar kewajiban, sholat merupakan bentuk pendidikan karakter langsung dari Allah yang bisa benar-benar mengubah hidup kita, termasuk sebagai mahasiswa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi waqimis sholata inna sholata tanha minal fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Dan sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa sholat bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tapi sholat mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada gunanya ia sholat, kecuali sekedar lelah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, sholat itu harus mempunyai dampak. Kalau kita masih berbicara kasar, bohong, atau menyusahkan orang lain, mungkin sholat kita belum menyentuh ke hati kita. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai banyak tantangan. Contohnya seperti tugas numpuk, dosen pilar, organisasi, atau masalah pribadi yang bisa membuat kita stres. Tapi tahu gak sih, sholat itu adalah waktu istirahat hati, di mana dalam sehari Allah memberikan kita 5 momen untuk berhenti atau pause sebentar dari dunia untuk sekedar ngobrol atau berbicara kepadanya. Kalau kita benar-benar menghayati sholat, efeknya akan luar biasa. Contohnya, yang pertama, kita menjadi disiplin waktu, karena kita sudah terbiasa menjaga jadwal sholat. Yang kedua, kita menjadi lebih tenang dan fokus, karena sudah terbiasa menenangkan diri saat sujud. Yang ketiga, kita menjadi lebih sabar, karena dalam sholat diajarkan untuk menahan diri dan tunduk. Yang terakhir, kita menjadi lebih jujur dan rendah hati, karena kita semua tahu bahwa amal kita semua diawasi oleh Allah. Misalnya, kamu lagi kesal ke teman sekelompok kamu yang tidak mengerjakan tugasnya. Mungkin kamu akan langsung emosi atau marah. Tapi kalau kamu habis sholat, mungkin hati kamu akan lebih tenang, dan kamu bisa membicarakannya dengan baik-baik, tanpa emosi sekalipun. Atau contoh lain, kamu melihat ada uang jatuh di jalan. Tanpa iman dan kontrol diri, mungkin kamu akan langsung mengambilnya. Tapi dengan sholat yang benar, kamu langsung sadar bahwa setiap perbuatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hal kecil sekalipun, seperti mengantri, membuang sampah pada tempatnya, atau menyapa satpam kampus, itu bisa jadi cerminan dari sholat kita. Jika sholat bisa membuat kita lebih santun, peka, dan peduli, berarti sholat kita sudah bekerja dalam hati kita. Tapi kalau kita sering sholat dan masih suka nyinyir, mengomong kasar, atau bahkan menyusahkan orang lain, maka kita perlu introspeksi diri. Mungkin selama ini kita hanya meninggalkan badan tetapi belum menyentuh hati. Kata ulama, sholat bukan hanya tentang berdiri dan rukuk saja, tetapi hubungan hati dengan Allah. Teman-teman semua,
Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, bukan hanya menjaga jumlahnya, tapi memperbaiki cara dan rasa dalam sholat itu sendiri. Karena sesungguhnya, sholat itu adalah cerminan dari siapa kita. Semakin baik sholatnya, maka semakin baik akhlak, tutur kata, dan tindakan kita. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai mahasiswa yang tidak hanya hebat dalam akademik, tetapi juga kuat dalam ibadahnya dan mulia dalam akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.